kebanyakan dari kita ya punya pola hubungan romantis yang mungkin tidak mendukung kita untuk punya hubungan yang lebih harmonis, yang lebih suportif, lebih penuh cinta dan lebih bahagia ya. Karena kalau seandainya kamu nonton film ya, atau mungkin kamu baca buku ya, atau mungkin kamu ngelihat ya pengalaman orang lain, atau mungkin melihat ke dalam pengalaman kamu sendiri, atau mungkin kamu mendengar kata-katanya coach relationship ya, itu akan ada banyak sekali keyakinan-keyakinan baru yang kamu download di dalam hidup kamu ya. Nah akhirnya ketika kamu percaya bahwa semua itu adalah kenyataan ya, maka kamu akhirnya akan berusaha menjaga-jaga diri kamu, menjaga relationship kamu ya, sehingga rasanya menjadi tidak nyaman untuk kamu dan untuk orang yang berhubungan romantis dengan kamu ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Hari ini kita akan membahas ya tentang itu semua ya. Karena kebanyakan dari kita, karena akibat kita punya pola ya dalam hubungan romantis kita itu ya, akhirnya itu menjadi pola dalam semua hubungan kita. Kita berhubungan dengan orang lain berdasarkan keyakinan itu ya. Artinya ketika kamu berhubungan dengan orang lain ya, kamu menggunakan filter itu. Jadi walaupun kamu udah putus nih sama satu orang ya, kamu mengulangi lagi ya kejadian yang sama ya, tapi orangnya beda, relationship-nya beda ya, tapi polanya tetap sama. Nah makanya akhirnya itulah yang membuat kita jadi jaga-jaga terus, jangan sampai itu kejadian lagi sama saya ya, jangan sampai saya mengalami hal-hal seperti itu lagi ya. Nah akhirnya ketika kita seperti itu ya, hubungan kita pun menjadi sangat tidak menyenangkan ya, menjadi tidak mendukung hidup kita ya. Akhirnya karena kita punya banyak sekali keyakinan ya, kita nggak mau yang kayak gitu, kita maunya yang itu aja gitu ya, kita jadi mengatur-ngatur hasil ya, kita jadi mengatur-ngatur relasi kita. Jadi ibaratnya kita menjadikan orang di sebelah sana itu jadi objek, jadi properti ya, makanya hubungannya tidak akan menjadi baik ya. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu coaching klien saya ya, yang juga peserta semua workshop ya, Ika ya, yang sudah membuktikan sendiri ketika melepaskan ya keyakinan-keyakinan yang tidak memberdayakan ya, akhirnya hubungan romantisnya pun menjadi lebih sehat, lebih harmonis dan lebih bahagia ya. Nah kita tunggu Ika dulu yuk. Halo Fatia. Apa kabar? Apa kabar? Baiknya. Ya, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi sebenarnya begini ya, kalau Mbak Ika itu ya, Mbak Ika ini punya relationship long distance ya dengan pasangannya ya. Jadi dulu ketemunya itu di dating app ya. Ya, Jadi betul. ketika ketemu di dating app itu kan udah pasti jauh ya, kayak bedanya 13 jam. Pasti kita udah mikir, nggak mungkin nih main-main aja gitu ya. Tapi yang terjadi adalah pada satu titik ya, ketika Mbak Ika lagi liburan ke Turki, ternyata dikunjungi ya, dia datang ya. Iya, benar, dia datang. Gitu ya. Nah setelah itu menghabiskan waktu, akhirnya dia pulang juga ke Jakarta gitu ya, menghabiskan waktu sekitar 1 bulan bersama-sama, dan akhirnya meneruskan relationship-nya bahkan ketika pasangannya kembali ke US gitu ya. Nah kemudian ketika pasangannya ada di US itu, disitulah mulai muncul belief-belief tentang relationship jarak jauh ya, long distance relationship. Karena kan banyak sekali relationship advice ya, nasihat-nasihat dari mungkin sosial media, dari TV, dari film, dari buku, dari coach relationship lah ya, dari macam-macam lah itu ya, yang memberikan nasihat-nasihat yang tampaknya perlu diperjuangkan gitu ya. Kalau relationship
harusnya begini, harusnya begitu gitu ya teman-teman ya. Nah ketika Mbak Ika pegangan sama itu, justru akhirnya relationship-nya menjadi berantakan gitu ya. Bukan berantakan gimana sih, tapi ada banyak emosi yang muncul gitu ya. Terutama ketika pasangannya tidak kan susah ngomong nih ceritanya pasangannya gitu ya, nggak bisa terlalu diskusi gimana, akhirnya banyak reaksi gitu ya, yang tadinya mungkin udah ada banyak harapan, aduh harusnya kalau seandainya kita kan kalau seandainya punya relationship ya, kebanyakan dari kita pasti ngayal, udah terlalu jauh gitu ya, nanti kalau seandainya pengennya dilamar, pengennya nikah gitu ya, pengennya nanti kalau nikah pakai baju ini, nanti kan yang diundang ini itu ya, kita udah sangat jauh ya, padahal relationship-nya sendiri belum kita apa-apain gitu ya, kita udah berhayal sendiri. Nah akhirnya ketika melakukan private coaching, Mbak Ika, saya kasih beberapa PR ya, termasuk mendengarkan workshop Decide Now gitu ya, Beyond Conflict ya, dan kemudian ketika dibersihkan daleman kita, justru pasangannya dan hubungannya itu sendiri bukannya berubah, tapi emang sebenarnya mungkin nggak ada apa-apa gitu, ya nggak sih? Yang mungkin waktu kemarin sempat ya putrinya Mbak Ika ya, Noni masuk ke rumah sakit gitu ya, mungkin kan kebanyakan orang ngerasa bahwa pasangannya harus bertanggung jawab juga, kayak ya kan harusnya aku diperhatiin, aku kan sendiri, aku apa segala macam gitu ya. Kebanyakan dari kita merasa bahwa orang lain itu bertanggung jawab atas keadaan kita gitu ya, Mbak Ika ya. Padahal sebenarnya kan ya enggak gitu loh, ya nggak sih? Nah akhirnya justru setelah di rumah sakit itu, karena banyak melakukan releasing ya, terus kemudian tadinya disematkan di WhatsApp ya namanya, terus nggak di-pin lagi, malahan sekarang dia ngabarin terus, jadi selalu ada di paling atas gitu ya kalau di chat ya Pak. Kemarin kan aku dapet PR tuh dari coachnya ya, aku dengerin yang advantages disadvantages ya, yang tentang relationship. Nah itu ada beberapa hal yang muncul lah gitu, kayak overwhelming, tapi aku pikir itu kan cuma muncul yang aku nggak perlu romantisasi, udah dilepas aja, jadi pakai clean up lagi, lepas ya. Terus lucunya tuh pas lagi clean up aku dengerin di Beyond Conflict, tiba-tiba cowokku itu telepon gitu terus akhirnya aku bilang ya aku tuh nggak suka kalau ternyata ini dan begini gitu, dan ya kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, bilang aja, aku bilang gitu. Jadi kita makin tahu sebenarnya mau jalan atau nggak jalan atau mau gimana gitu ya, bilang aja sih, kata saya bilang gitu ya. Jadi kalau nggak ini juga, jadi saya nggak ada beban juga gitu ya gitu. Karena saya cuma maunya kalau memang in relationship ya dibikin mudah aja, kata saya bilang gitu. Kita nggak perlu mempersulit diri dah, kata saya bilang gitu. Kamu kerja, aku kerja, sama-sama kan kita kerja, tujuannya mau apa sih? Kalau cuma mau buat dikit-dikit ribut kan ngapain, kata saya bilang gitu. Benar. Terus dia bilang iya. Jadi terus dia bilang ternyata dari situ aku tahu, kata dia bilang gitu. Ternyata kalau aku nggak bales itu, aku bilang kalau kamu nggak bales tuh nggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau ada hal yang priority yang harus dibales, harus kita obrolin tuh bales aja, aku bilang itu. Jangan sampai bikin jadi nggak enak aja, aku bilang gitu kan gitu. Terus oh ya udah gitu, terus dari situ ya komunikasinya jadi lancar ya gitu. Aku pikir aku melepas begitu banyak ini ya, praduga dan ya belief-belief yang aneh-aneh dah gitu, entah aneh entah apa gitu ya, yang kata orang harusnya begini kan, udah deh peduli setan deh gitu, saya bilang gitu keren jalanin oke kayak apa lagi dirasa udah deh, tapi at the same point bisa mengutarakan gitu konsep, maksudnya bisa ngomong sama orang itu bahwa ya kamu maunya bagaimana gitu kan, demi kebaikan kita tuh kamu sebenarnya mau yang bagaimana, aku mau yang bagaimana. Kalau memang nggak sejalan nggak apa-apa juga gitu ya, namanya juga relationship gitu kan saya juga bilang bukan soal berhasil atau tidak berhasil kan, tapi apa yang sudah dibawa dalam hubungan ini, apa yang bikin itu ke-trigger kan jadi naik kan itu, jadi makin ngerti iya ya ternyata ini yang harus dilepas, ternyata ini yang nggak perlu dipegangin gitu, jadi lebih tenang, lebih damai
kemarin tuh aku sempat ngepin WA-nya dia tuh disematkan gitu, jadi kayak priority nomor 1 gitu. Begitu aku abis private sama Kosia tuh aku di rumah sakit balik, tuh aku lepas pinnya gitu. Lepas pinnya dan ternyata dia tuh selalu kasih kabar gitu. Akhirnya selalu kasih kabar, selalu ada di top number 1 apa harus disematkan. Terus lucu sih ya gitu, tapi nggak tahu ya, somehow sih kayak jadi banyak banget yang kerilis deh gitu. Jadi kalau ada yang ngerasa mulai nggak enak gitu ya, maksudnya ya udah gitu, bisa ngomongnya tuh juga nggak perlu marah-marah gitu ya, nggak perlu yang sampai yang mengancam gitu deh gitu. Jadi enak gitu, dan pihak sana pun menerimanya dengan baik. Oh ya, kamu tuh nggak mau diperlakukan seperti ini, aku juga sebenarnya nggak mau sih gitu kan gitu. Saya bilang nggak perlu uji nyali deh, kata saya bilang gitu. Kita bukan lagi di rumah kosong kan, kata saya bilang. Kalau nggak mau bilang nggak mau, kalau mau bilang mau, kata saya bilang. Bikin gampang aja, kata saya bilang gitu. Gitu kan, takutnya kita lagi capek atau apa kayak kan kadang hari-hari gitu kan gitu. Jadi biar lebih enak aja sih, kata saya bilang gitu. Masa nggak mau sih relationship lebih mudah? Kalau aku sih prefer begitu ya, aku bilang gitu. Terus dia oh ya udah oke gitu ya. Jadi akhirnya terus dia selalu yang jadi top number 1. Even ada berapa hari nggak top number pun aku nggak terganggu gitu. Bener-bener yang truly nggak keganggu, yang oh ya udah gitu, it's okay gitu ya. Karena sudah bicara, sudah ini, oh ya udah gitu kan. Sampai aku tanya kalau emang mau lanjut ya lanjut, kalau enggak pun aku pun nggak masalah, aku bilang gitu. Terus dia tidak merasa diteror, dia tidak merasa harus apa ya kayak hubungan ini harus dilanjutkan atau gimana gitu ya, tapi ya udah gitu. TikTok nggak harus ternyata. Jadi sekarang lewat pun di feed TikTok aku oh ya udah biasa aja gitu, nggak skip nggak apa, tapi ya udah terus lewat dengan sendiri ya gitu. Karena mungkin dulu terlalu dengerin yang begitu-begitu kali ya, jadi kayak ngarep banget bahwa pasangan kita seolah tuh memperlakukannya kayak gitu, padahal belum tentu kejadian, belum nggak sama juga gitu. Tapi kayak ngambil pengalaman orang lain dicoba mau jadi pengalaman kita, padahal bukan, tapi ya dibikin seolah-olah terjadi gitu. Jadi kayak udah berhalusinasi aja sih gitu. Jadi kayak rumit gitu, kayaknya rumit banget gitu, padahal nggak rumit gitu. Even ini kan bedanya 12 jam plus 1, jadi kayak 13 jam gitu kan. Tuh kayak nggak kerasa aja sih gitu Kosia. Jadi kayak ya udah ngobrol-ngobrol biasa aja, aku tidur dia kerja, dia mau kerja, aku mau tidur. Jadi kayak biasanya tahu-tahu udah ketemu lagi di satu titik di mana ya kita harus ngobrol, kita ngobrol, nggak ngobrol ya udah oke gitu. Jadi kayak kalau dulu kan mikirnya gila harus effort banget nih gitu, dia di US, gue di Indo gitu kan ya, nanti nyubuh sleep call nggak tuh. Dan disili itu cuma kamu yang bikin doang. Jadi kayak konsep tentang time, waktu itu jadi kayak lepas gitu aja sih gitu, bahwa ya waktu tuh ya punya semua orang, dan ya kita hidup dengan yang sama aja sih. Kalau kita nge-treat diri kita begini ya orang lain pun akan sama sih gitu. Tapi kalau akunya ngambek-ngambekan pun yang di sana pun terimanya juga nggak enak kan gitu. Jadi oh iya gitu, relasi itu tentang seperti ini ya ternyata gitu. Ternyata ya bukan seperti kata orang ya, kata relationship coach terutama. Iya. Terus kan kalau zodiaknya ini jadi begini enggak tuh gitu ya, jangan gitu deh gitu ya. Itu tuh kayak nge-labelin orang berdasarkan tanggal lahir, padahal nggak ada artinya juga gitu ya. Ya kan orang nggak memilih dia lahir tanggal berapa, nggak bisa pilih dong gitu. Terus masa iya dia lahir segini terus kamu cap dia keras kepala karena dia lahir dengan bintang ini, kan nggak begitu juga gitu. Jadi kayak stop nge-labelin orang, bahkan nge-labelin diri sendiri. Aku tuh orangnya begini, nggak bisa. Sampai si Noni bilang, coba Mami nyanyi lagu ini. Nggak bisa Noni, Mami kan nggak bisa. No, Mami, semua orang itu bisa katanya. Semua orang tuh tidak ada yang tidak bisa katanya. You can be anything kata dia. Kebanyakan dengerin workshop manifesting nih kayaknya Noni.
Jadi oh iya ya. Oke. Jadi di rumah ini udah nggak ada yang bisa ngomong nggak bisa tuh udah nggak ya. Oke, bisa. Jadi semua bisa. Bukan masalah kamu sekolah atau aku nggak sekolah gitu kan, tinggal mau apa enggak gitu kan. Bisa mami, oh ya oke gitu. Enak ya, meskipun ada saat ya kayak kemarin kan ngobrol gitu ya, ngobrol begitu, tapi nggak sampai yang nada tinggi dan apa, bisa langsung kayak ya udah gitu, luruh aja sih gitu, langsung larut aja. Oh oke, berarti gini ya gitu ya. Jadi gininya pun bukan pakai sekedar kata-kata, tapi lebih kayak langsung oh ya actionnya tuh dia begitu saya begini gitu. Jadi ya nyambung aja gitu, udah nggak perlu yang oh ya gue janji deh nanti gue nggak akan gini, udah nggak yang gitu. Tadi kayak keinget nggak usah kamu atur-atur juga, kayaknya semua udah berjalan sama adanya aja sih gitu. Iya benar. Kemarin pergi liburan juga anak tetap sekolah gitu kan, ada yang ini ada yang itu, kerjaannya tetap jalan gitu ya. Jadi kayak dimanapun tuh konsep dunia terpisah, terus beda negara beda waktu, kayaknya cuma bullshit doang ya. Iya. Jadi kayak oh iya ya masih bisa berjalan kok gitu ya, bebas aja tuh gitu. Even nggak ada secara fisik si Ika tuh nggak ada di sini gitu ya, tapi running well kok gitu ya, nggak ada yang miss, nggak ada yang apa ya. Kalau emang miss 1-2 masih bisa dikerjain di hari lain, kan nggak miss juga ya gitu. Jadi ya udah bebas aja sih, cuma nilainya aja kayaknya miss, tapi enggak tuh gitu. Aduh, thank you loh. Ya udah gitu. Terus diajak jalan-jalan lagi ke Jepang. Karena aku jadi ngerasain gitu, jadi ketawa-ketawa ya. Kemarin soalnya pas waktu kenal sama dia itu lucu sih sebenarnya. Karena memang di dating apps dia tuh nitik lokasinya tuh Bandung gitu kos dia. Dan aku waktu tuh udah kayak mau closing apps gitu loh, kayak aduh gue males deh sama bule gitu ya. Udah yang bisa orang Indo dah kata gitu. Orang Indo yang bisa bahasa Inggris atau yang apa deh kayak kita sih bilang gitu. Nah dia Bandung, saya ini aja lah, akhirnya ngobrol. Terus itu pun ngobrol jarang-jarang, nggak sering juga gitu. Terus seminggu kemudian atau saya lupa deh berapa lama, dia tuh baru bilang kalau dia tuh di Jakarta gitu kan. Ngomongnya sih di Sunter, kata saya oh iya aja gitu kan. Tapi terus tiba-tiba ngobrol terus dia bilang kamu punya berapa nomor? Saya bilang oh nomor saya banyak, apalagi nomor toko, kata saya bilang, tapi nomor saya pakai cuma 1, kata saya. Oh ya udah. Nah terus tiba-tiba dia nge-add saya ke nomor +1 depannya. Terus dia bilang kamu di luar? Iya di New York itu. Waduh, udah mikirnya aneh-aneh tuh. Wah ini orangnya gila gitu lah. Jadi sempat nge-labelin bahwa dia tuh orangnya nggak ada effort lah, nggak ada apa, karena ngechat saya juga jarang. Dan akhirnya karena memang dia begitu, terus saya juga oh ya udah jadi kayak biasa aja digituin. Terus sekarang kemarin sih ya habis advantages sih kayak nyadar oh iya ternyata aku tuh nge-labelin dia begini ya, makanya jadi kayak seolah-olah membuat keadaannya tuh seperti itu, padahal enggak juga sih gitu. Jadi kayak aku yang berhalu gitu ya, yang kayak gitu gitu kan. Wah kalau LDR tuh berat, harus ada effort, terus harus apa sih trust dan lain-lain lah gitu ya. Terus saya nanti kalau kamu punya trauma issue atau trust issue tuh kayak gimana gitu ya, terus kamu harus ngomongin apa side inner kamu deh. Enggak ada tuh yang gitu-gitu tuh. Begitu kemarin abis coachnya kan private kan banyak banget tuh yang ke ini ya. Terus lanjut ke yang itu tuh kayaknya lebih enak ya. Bahkan sekarang kayak nggak nyadar aja bahwa dia tuh ada di US. Makanya pas malam itu dia bilang nanti tiketnya Jakarta Jepang aja. Terus aku bilang Jakarta Jepang maksudnya gimana Jakarta Jepang, kata aku bilang aku memang Jakarta ke Jepang, aku memang Jakarta Jepang. Iya guanya juga bareng sama lo Jakarta Jepang, kata dia bilang gitu. Lu mau ke Indo? Iya, kata dia bilang. Itu maksudnya loh. Jadi oh iya kata dia bilang itu. Oh iya waktu itu bukannya kamu dari Indo, emang nggak boleh, kata dia. Oh ya boleh juga sih, kata saya. Jadi kayak oh ya udah deh gitu ya. Jadi apa tuh konsep LDR, jadi kayak nggak ada juga ya. Tahu-tahu sekarang dia udah kontak
oh ya di sana udah pagi, di sini Iya. saya udah sore, udah beres kerja. Iya. Dan dia nggak ada konsep tentang waktu LDR tuh benar-benar Iya. yang Iya. hilang aja sih gitu, smooth aja sih gitu rasanya. Iya. Kalau nggak nge-labelin ya, yang bikin susah kayak kalau kita yang bikin label sih gitu. Iya. Dan bikin aturan-aturan. Iya benar. Itu kan banyak banget soalnya. Iya. Kalau mau berhasil, terapkan Iya. langkah-langkah ini. Iya. Kalau mau ini, terapkan ini. Aduh, enggak deh. Kalau mau berhasil, nggak usah ngapa-ngapain. Itu paling bener deh. Iya. Santai aja. Santai aja, bener-bener. Iya. Nah, kan kemana gitu. Iya. Jadi kayak, iya gitu. Kalau emang, ya tanya aja. Kalau emang udah nggak mau kan, ya tinggal ditanya gitu. Iya. Emang kalau udah nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu Iya. kan. Iya. Iya. Konsepnya bukan lagi ke statement bahwa ini harus berhasil atau tidak berhasil, tapi Iya, apa iya. yang membawa dari hubungan ini tuh membawa kepada apa nih gitu kan. Iya. Iya. Jadi Iya. kayak apa yang muncul, oh ya udah sih gitu. Iya. Iya. Jadi kayak wow, plong banget rasain. Iya, soalnya banyak banget. Apalagi kan sekarang banyak kayak coach tentang love gitu kan, tentang Iya, relationship lah gitu loh. Kalau kamu mau dikejar cowok tuh harus begini, ada yang bilang harus tarik ulur, ada yang harus begini. Iya. Padahal Iya. ya ngapain gitu ya, kayak kalau kamu bilang iya ya tinggal bilang iya, enggak pun Iya. bilang enggak gitu kan. Nggak perlu dibikin rumit deh gitu kan. Iya. Iya. Terus nggak perlu harus gini lah, gitulah, apalah kata saya. Enggak juga ya gitu. Terlalu banyak drama. Memang ya orang tuh suka drama mungkin ya. Senang, ya orang senang drama. Dia nggak ngerti kalau relationship yang seperti ini tuh sangat menenangkan. Bener. Mungkin kalau nggak ada debat-debatnya nggak rame kali ya, atau gimana nggak ngerti juga sih. Iya, Gitu. iya, itu kan pikiran emang senang drama. Nggak usah dicari juga nanti ada debatnya, tenang aja. Iya. Jadi ya udah seru aja gitu. Iya, iya. Ya udahlah gitu, apa yang emang muncul ya muncul aja sih gitu. Iya. Enak sih gitu. Ini melegakan banget sih, karena sebelumnya aku selalu pakai ya itu ya, kayak megangin yang gitu-gitulah coachnya. Iya, Kayak iya. masih cari-cari apa sih relationship, apa ini apa, terus nanti kalau LDR gimana, ini gimana, itu gimana, banyak banget lah gitu. Kayaknya berat banget tuh konsep tentang hubungan gitu. Terus Iya, iya. gimana caranya how make it works gitu kan. Itu lucu banget sih. Tips London LDR gitu kan. Kayaknya aduh ya gitu deh ya gitu. Iya, Terlalu iya. banyak ngedengerin itu, malah akhirnya ya itu jadi buyar Iya. semua ya, maksudnya blur aja gitu. Apa yang ada sekarang jadi kayak nggak kelihatan gitu. Iya, iya. Karena pakai itu semua Iya, gitu. Begitu benar. tuh udah diangkat, oh ternyata gini ya gitu. Iya, iya. Oh iya ya gitu. Enak sih. Bahkan kemarin pada saat si Noni masuk rumah sakit kan dia Iya. nggak telepon nggak apa. Iya. Terus aku nggak marah-marah gitu, nggak ngerasa bahwa loh kan lu kok nggak telepon nggak ini, enggak loh gitu. Iya, Aku cuma kan Noni bukan tanggung jawab dia juga gitu, dan Noni Iya, sudah iya. ditangani oleh orang yang tepat gitu kan, oleh Iya. dokter, dan dikasih obat, dikasih apa, dia Iya. juga baik, dia akan memulihkan dia akan baik sendiri kok gitu. Iya. Tinggal tunggu aja gitu kan. Iya. Kalau emang butuh waktu ya pakai waktu, udah biarin aja gitu. Jadi kayaknya juga nggak ngambek-ngambekan gitu, orang nggak ada yang si ini nggak ngejenguk, ini nggak ngejenguk, buat saya nggak masalah gitu. Iya, iya, It's okay gitu ya, Iya, nggak jadi satu kewajiban menuntut orang lain kasih perhatian gitu ke Iya, kita iya, atau ke anak iya. kita dan lain gitu. Jadi kayak ya itulah enak banget. Aku di rumah sakit dengerin itu sih, ya itu apa Decide Now, terus malah makin leluasa kan anak tidur gitu ya, Iya. udah dengerin aja ini dan itu Iya, gitu. iya, iya. Tertidur dan terbangun gitu aja. Jadi kayak ya udah gitu ya, healing time, Yes. me time. Gitu, jadi nggak Iya. kasih beban ke orang lain akhirnya. Iya. Jadi marah-marah gitu. Kalau dulu kan nggak ditengok, nggak ada apa, kok nggak ada yang peduli sih, gini-gini Iya, kesannya iya, gitu. iya. Padahal ya Iya, nggak masalah gitu, bebe Iya, aja sih iya. gitu. Toh sudah ditangani oleh orang yang tepat gitu, nanti Iya, juga sembuh gitu kan. Iya. Gitu Iya. aja sih. Wah keren sih, keren banget. Konsepnya memang
top mantap. Apalagi clean up ya, itu udah deh, clean up beyond konflik tuh, waduh amazing banget sih. That's good. Thank you so much. Silakan Mbak Ika. Iya, kayak kemarin yang pas private, jadi private 2 minggu lalu ya, coachnya kan kasih saya PR ya. Dengerin di site now ya, advantages, disadvantages tentang relationship gitu kan ya. Terus udah gitu ya dengerin aja gitu ya, saya dengerin gitu ya. Abis dengerin itu banyak banget yang muncul sih, maksudnya tentang paradigma tentang relationship gitu ya. Terus ternyata banyak hal yang saya pegangin tuh gitu ya, konsep LDR lah, konsep harus begini, harus begitu gitu ya, lalalala dan lalalala banyak banget gitu kayaknya gitu ya, yang pengen dirubah, pengen dicoba diterapkan gitu ya, atau mungkin pengalaman orang lain tapi pengen ngerubah ya, pengen dijadiin pengalaman kita dan pengen ngerubah pasangan gitu kan, ujung-ujungnya pasangannya nggak terima, jadi berantem lah dan lain-lain gitu ya, jadi kayak nggak enak kondisinya gitu. Nah setelah lepas itu kan itu banyak banget tuh yang muncul tuh, kayak overwhelm gitu ya gitu pas itu. Terus tapi saya inget tuh coach kan selalu bilang, apa yang muncul ya udah biarin muncul gitu ya, buat dirilis aja gitu, nggak usah diromantisasi deh gitu ya udah. Jadi ya udah dirilis aja kan gitu, jadi rilis lagi pakai pakai clean up. Terus aku juga masih dengerin Beyond Conflict lagi ngulang-ngulang gitu. Tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba sih ya, jadi hubungannya ya memang mungkin dasarnya nggak ada apa-apa ya gitu, maksudnya bebe aja gitu, cuma kadang pikiran tuh suka mereka-reka deh, mau yang gini, mau yang gitu, mau yang gini, mau yang gitu gitu. Jadi seolah-olah tuh ada yang something wrong lah, harus ada yang diperbaiki, harus ada yang diperjuangkan, harus ada yang harus effort lah gitu, kayak kasar katanya gitu ya, kayak harus best effort banget lah, apalagi ini jarak jauh bedanya 13 jam gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu gitu kan, padahal semuanya baik-baik aja gitu. Yang paling lucunya sih, kalau awal-awal kenal dia, di mindset saya, wah gila, nggak akan ketemu lah gitu ya. Udah gitu beda jaraknya jauh banget kalau dia caranya begini. Apalagi dia tipe orang yang ngobrol tuh seperlunya aja gitu, bukan yang tipe yang intens gitu ya ngobrolnya gitu. Jadi dia menghubungi itu kalau ada, ya kalau perlu aja gitu, dan kadang nggak perlu pun kadang dia kontak, tapi ya kayak suka-suka dia, kapan dia datang, kapan dia pergi gitu, kayak gitu aja gitu. Jadi saya awalnya mikirnya, wah kayaknya nggak mungkin ya, berat ya, terus gitu nggak mungkin ketemu deh gitu ya, wah jauh gitu, jauh dan lain-lain gitu ya, US Indo tuh lumayan gitu kan. Tahu-tahu kemarin ketemu tuh kan ya, ketemu di Turki lagi gitu. Terus udah gitu eh ternyata dia balik lagi ke Jakarta, terus sempat pergi bareng lagi gitu kan. Terus ya hampir sebulan kayaknya ngabisin waktu sama dia gitu ya. Jadi kayaknya apa yang dibilang nggak mungkin tuh, itu tuh jadi mungkin gitu ya. Terutama sih pas kemarin abis private tuh lucunya, eh saya tuh jadi kayak lebih plong aja sih rasanya gitu, kayak oh iya ya, ternyata nggak ada yang susah tuh dalam sebuah hubungan gitu. Even ada kalanya maksudnya beda pendapat ya it's okay gitu, tapi menyampaikannya bisa bisa enak gitu ya, bisa bisa mudah diterima, dan ya udah gitu. Enak aja sih gitu, nggak pakai yang harus gimana gimana gitu. Yang aku dapat tuh ngehnya jadi kayak hubungan itu, relationship itu berhasilnya tuh bukan nanti berhasil sampai jenjang nikah dan lalalala gitu ya, tapi bukan, fokusnya udah bukan masalah berhasil atau tidak berhasil buat. Jadi kayak aku nangkepnya apa yang dibawa dalam hubungan ini, apa yang keangkat dan lain-lain, ya udah gitu, itu yang terjadi ya terjadilah gitu. Jadi kayak enak aja sih, nguap aja gitu. Jadi mau nanti hubungannya apa ya, kalaupun kalau orang bilang kayak gagal dan lain, nggak lagi sama dia, menurut saya itu tetap berhasil gitu, karena ya itu kan kita udah tahu, orang ini udah nggak lagi sama-sama sama kita gitu kan. Jadi kenapa kita harus mempertahankan kayak ngebujuk-bujuk dan lain-lain gitu kan. Kalau iya ya iya, enggak ya enggak gitu. Jadi kayak lebih lebih enak aja gitu loh. Jadi nggak yang semuanya tuh harus best effort, semuanya harus diperjuangkan.
Terus udah gitu harus sama-sama gitu ya. Kalau dia begini, gue begitu gitu kan ya. Sama ini kan banyak meetingnya tentang itu ya. Maksudnya di video-video kan banyak yang mengenai ya itulah ya relationship dan ternyata itu yang aku pegangin gitu loh dan itu lucu sih begitu udah dilepas apa namanya ya lebih slow aja sih enak aja gitu. Jadi kayak oh yaudah deh gitu ya kayak lebih ya let go aja gitu maksudnya Ya, ya udah gitu lepasin aja deh gitu kan yang paling lucunya sebelum semua itu kan WA dia sama saya disematkan tuh jadi kayak dia selalu ada di posisi paling atas gitu ya nah terus abis private sama Kosia kan saya balik ke rumah sakit saya lepas tuh pinnya gitu ya jadi nggak disematin lagi nggak tahu kenapa selama seminggu itu dan sampai hari ini sih gitu dia selalu muncul di top paling atas padahal nggak pernah di saya sematin gitu loh jadi entahlah ya berarti kan nggak ada konsep ya tentang kayak gitu-gitu ya maksudnya kita harus jadi prioritas dia harus jadi prioritas gitu kan jadi ya. kayak oh ya udah gitu apa ngalir aja sih gitu Kosia jadi enak gitu ya karena terlalu banyak cerita yang dipegangin mungkin ya kemarin-kemarin gitu jadi kayaknya kesannya berat gitu ya kesannya kayaknya nggak mudah gitu kayak gitu kesannya aja sih gitu padahal kenyataannya baik-baik aja Ya. Jadi keinginan kita untuk ngatur-ngatur relationship berdasarkan kata orang, berdasarkan keyakinan kita sendiri yang mungkin kita juga dulu ngalamin seperti itu, kita nggak mau lagi ngalamin yang itu, kita maunya begini ngatur-ngatur itu yang bikin relationship kita jadi tidak bisa bersemi. Sebenarnya seperti itu ya. Yang dibagikan oleh Mbak Ika itu adalah seperti itu, gitu ya. Tapi kalau seandainya kitanya udah lebih bebas, rasanya gimana tuh relationship-nya, Mbak? rasanya bebek aja ya maksudnya netral aja dia mau bereaksi apapun saya nggak akan notice gitu Ya. eh, jadi kayak ya kita bertanggung jawab penuh atas reaksi diri sendiri sih gitu jadi kalau aku yang ke trigger ya aku yang releasing dan nggak bukan yang ngelimpahin emosi sama dia kan gitu kan jadi kayak dianya lagi gimana gimana juga akunya ya udah gitu nggak terus berusaha oh apa ya jadi kayak oh dia harus diprioritaskan nih ketika dia lagi apa lagi dia lagi ngubungin akunya pengen tidur gitu ya juga aku bilang udah malam nih gitu aku yang mau tidur gitu dia pun juga oh iya ya udah malam ya gitu oh ya udah deh tidur deh gitu besok kita lanjut lagi deh ngobrol gitu ya ya udah gitu ya jadi nggak terus ngotot orang ya, apa ya dulu kan kalau saya pernah ini pengen sleep call gitu ya gaya banget tuh sampai subuh gitu kan ya enggak pas sekarang nggak perlu gitu maksudnya apa lu kalau butuh juga ya nanti kita bisa ngobrol lagi kan gitu maksudnya tidak terbatas lah gitu ya mau ngobrol apapun anytime juga masih bisa gitu ya bye-bye aja gitu jadi begitu udah keangkat yang apa kemarin yang banyak yang menguap gitu sih lebih ringan ya rasanya ya memang mungkin begitu ya gitu dulu mungkin karena terlalu banyak ya itulah megangin inilah megangin itulah nanti harus begini harus begitu gitu kan ya jadi kayak seolah pengen bikin story gitu yang sama orang yang itu sebutin gitu kan jadi membuat-buat keadaan halu gitu ya halunya ya halu gitu gitu Ya, ya makanya penting sekali teman-teman ya untuk melepaskan cerita termasuk cerita tentang relationship ya. Karena cerita itu yang bikin kita nyangkut sebenarnya. Karena ketika kita pegangan sama cerita itu ya dan kita menganggap bahwa itu terjadi pada kita, akhirnya kita nggak bisa menikmati yang sudah seadanya ini. Termasuk yang sudah seadanya ini mungkin termasuk relationship yang lebih sehat, yang lebih harmonis gitu ya. Karena kita berpegangan pada data usang masa lalu dan data yang diproyeksikan dari data usang masa lalu itu gitu ya. Jadi kita muterin cerita ya. Makanya penting sekali untuk ngelepasin ini kalau misalnya kamu masih merasa siapapun nama kamu dianggap itu adalah kamu gitu ya. Kalau masih menganggapnya seperti itu, kamu silakan ikutan workshop Beyond Story ya. Itu akan sangat membantu kamu ya untuk melepaskan cerita-cerita seperti ini. Atau kalau misalnya kamu ngerasa bahwa daleman kamu yang lebih berantakan, kamu ikutan workshop Beyond Conflict ya, seperti yang dilakukan oleh Mbak Ika, gitu ya. Iya, itu workshop Beyond Conflict tuh bagus banget sih ya. Itu mau diulang dengan
itu kan udah mau setahun ya, tapi Ya. powerfulnya sama aja dan ngangkat limitasi tuh banyak banget loh, tanpa kita sadarin gitu ya. Kayak aku juga banyak banget yang megangin, oh iya ya gitu. Kayak tadi Kofia live itu kan apa prophet gitu ya doanya biarkan aku yang menderita orang lain bahagia gitu kan ya. Terus aku dulu begitu gitu ya. Sampai aku oh iya ya gitu ya. Iya ya dulu aku berdoanya begitu gitu ya. Aku pengen selalu membahagiakan orang lain tuh selalu di atas aku gitu ya. Jadi kayak seolah orang lain tuh harus happy gitu. Biarin deh gue yang cari jalan deh gini 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 gitu ya. Ya akhirnya kejedotnya banyak banget kan gitu. Sekarang Karena mah paling enggak. simpel gitu, dengan kita merasa seperti itu sih kita sebenarnya main-main jadi Tuhan gitu ya. Karena kita ngerasa bahwa kita lebih, itu ada kebanggaan tanpa kita sadari bahwa kita ngerasa lebih daripada orang lain gitu ya. Dengan tampaknya mulia gitu, kita ngedoain orang lain tapi saya nggak apa-apa deh, saya yang berkorban, saya yang bahagia, nggak perlu sih teman-teman seperti itu gitu ya. Itu ya pasti kesandung sih. Iya, asalkan kamu bahagia gitu kan ya dengan Iya, yang lain dan beneran dengan yang lain. jangan ada di novel, jangan ada di film-film drama, nggak usah diikutin. Itu yang buat Baik. cerita. Iya bener banget makanya. Oh iya tadi langsung oh muak gitu aja gitu. Jadi makanya oh penting banget ya buat melepas semua story ya gitu. Tetap. Ya mungkin karena kebanyakan story yang dipegang ya. Jadi kayak nggak tahu mana yang asli mana yang enggak tuh udah campur aduk dah semuanya dah gitu. Kayak ketika pas ngejalin hubungan yang ini, awal-awal nggak apa-apa tuh kayak pas lagi bareng kan, oh ya gitu kan ketemu dan lain-lain begitu udah mulai jump in gitu kan, terus dianya udah balik ke sana gitu, mulai deh gitu ya banyak, akunya yang banyak drama sih gitu ya. Ya, ya. Jadi apa ya, jadi kayak muncul banyak emosi aja sih, tapi ya sekali lagi kan sosial itu kan cuma emosi ya, perasaan dan lain-lain gitu ya. Kalau kita biarin jadi pegangin juga akan nguap sih gitu kan. Ya. Problemnya adalah ketika dipegangin ditambahin cerita jadi kayak muter diaduk-aduk kayak kopi susu gitu. Kalau kopi susu masih enak gitu ya, tapi waktu kebanyakan kemanisan. Kalau saya kebanyakan susu enak gitu ya. Belum tentu pas sudah diaduk-aduk. Iya, tapi enak kemarin abis private terus dikasih PR itu dikerjain sih. Ya gitu ya, ngelepas itu semua banyak yang muncul, oh ya udah deh dilepasin gitu ya. Jadi even Naya pun jadi lebih slow aja gitu. Naya juga kita langsung straight aja gitu, maunya gimana gitu kayak kalau kalau aku sih kayak nggak bisa begini gitu ya. Kalau kamu mau begitu ya nggak apa-apa, tapi mungkin kita nggak sejalan dan lain-lain gitu ya. Jadi bahkan membicarakan hal yang seperti itu awalnya kayaknya berat ya gitu. Kalau dulu gitu ya, mungkin aku ngerasanya wah itu mah sama aja kayak ngebom diri sendiri, kayak kasar katanya kayak kayak minta putus dan lain-lain dan lain-lain. Tapi buat aku sih jadi kayak oh kalaupun nggak lanjut pun juga nggak masalah gitu ya, karena ya nggak apa-apa juga gitu kan, karena kebahagiaan dia juga tanggung jawab dia pribadi, kebahagiaan saya tanggung jawab saya pribadi gitu, nggak ada yang harus memikul beban gitu. Jadi Ya, dibikin exactly. enak aja gitu, dibikin enak aja gitu. Makanya pas kemarin si Noni masuk rumah sakit juga mungkin kalau dulu ya aku ngarepnya wah harusnya dia lebih worry dong, harusnya dia rajin telepon dong, ini nelfon belum kagak, ini pun kagak, tapi aku ya fine gitu, totally bener-bener fine dan ya nggak apa-apa gitu ya. Eh Noni itu sudah di tangan yang tepat, udah di dokter, udah di rumah sakit dan lain-lain, pasti dia sembuh kok gitu. Udah baik-baik aja, tenang aja. Jadi enjoy aja gitu, nggak nyalain orang lain karena nggak kasih perhatian ke kitanya gitu ya. Oh, mungkin kalau dulu aku bisa marah-marah, mencak-mencak kali ya. Kurang perhatian, tantrum gitu. Tapi itu sebenarnya tanpa kita sadari ya, ketika kita pengen orang lain yang memperhatikan kita, dan kalau seandainya orang lain gak memperhatikan kita, kita ngerasa bahwa kebahagiaan kita itu terenggut ya. Sebenarnya sadar nggak teman-teman, kalau kamu itu kasih power kamu ke orang lain. Jadi kalau seandainya tanpa dia, ya kamu nggak bisa hidup, nggak bisa bahagia gitu ya. Makanya kamu akhirnya yang terjadi apa? Cuman terjadi kedepresian, keputusasaan, ketidakberdayaan gitu ya. Nggak sanggup, nggak bisa lagi gitu. Karena kamu menyerahkan power kamu ke orang lain. Sementara padahal itu adalah ilusi. Karena saat ini bahagia sudah ada. Ya, ada atau nggak ada dia, itu kamu baik-baik aja. Ya, kalau seandainya kamu udah pernah putus cinta ya, saat ini kan kamu masih nggak apa-apa tuh, baik-baik aja sebenarnya.
ya. Yang bikin kamu nggak baik-baik aja adalah karena kamu percaya bahwa cerita itu adalah kenyataan dan masih terjadi sekarang. Reaksinya siapa yang merasakan? Ya kamu. Yang bertanggung jawab siapa? Apakah dia? Ya enggak, kamu yang harusnya lepas. Karena kamu bertanggung jawab atas emosi kamu sendiri, bukan tanggung jawab dia. Bukan berarti ketika kita misalnya nggak suka dengan apa yang dia lakukan atau dia melakukan yang tampaknya kesalahan, kita diemin. Enggak, kita jadi bisa diskusi atau kita bisa menyampaikannya dengan lebih baik dibandingkan kalau seandainya kita bereaksinya dari emosi, yang pasti sebelah sana pasti nggak akan mau gitu ya menerima itu dengan lapang hati. Ya nggak sih? Pasti akan terjadi konflik baru akhirnya. Dan atau mungkin kamu jadi nggak menyampaikan, terus kamu berkorban. Ya, yang menderita kamu juga. Pokoknya semua yang terjadi dalam hidup kamu itu kan yang ngerasain kamu, bukan orang lain. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan keadaan atau situasi ya. Karena kamu yang ngerasain. Ya. Jadi kalau kamu punya kebiasaan, ya, untuk nyalahin orang lain, nyarahin keadaan, ya, coba deh stop dulu sebentar dan lihat, jangan-jangan daleman kamu ada yang perlu dibersihkan, ya. Kayak misalnya, contoh, ya, ruangan rumah kamu penuh debu, terus kamu marah-marah sama asisten rumah tangga kamu, kok nggak dibuka sih jendelanya? Jangan-jangan kamu sendiri yang lacinya, kan dia mungkin asisten rumah tangga nggak berani buka laci, ya nggak sih? Jangan-jangan laci kamu nyimpen sampah lagi di situ, ya nggak sih? Tanggung jawablah sama emosi sendiri instead of nyalahin orang terus, ya. Itu akan membuat hidup kamu menjadi lebih baik karena kamu yang punya power sekarang, ya. Dan dengan kamu punya power, kamu bertanggung jawab sama emosi kamu sendiri, akhirnya relationship-nya menjadi lebih sehat, ya. Dan kamu nggak jadi nyalahin orang atau minta dimaklumi terus, ya. Contoh deh, kemarin ada salah satu peserta workshop ya yang posting lucu sih ini. Kadang-kadang saya tidak menyalahkan ya, ini memang psikologi populer itu emang kadang-kadang suka tampaknya menyesatkan ya. Karena senang nge-label-labelin ya. Which is label itu adalah limitasi ya. Dan itu adalah kebiasaan yang memang tidak pernah disadari oleh kebanyakan orang. Semua orang menganggap bahwa cerita itu kebenaran ya. Jadi dia share ya, salah satu akun psikologi populer ya bilang kalau seandainya anak pertama ya, anak perempuan pertama itu tuh sifatnya keras kepala gitu kan, terus moodnya gampang berubah ya, kalau seandainya berantem nggak boleh dikerasin gitu ya, terus harus bicaranya baik-baik gitu, makanya butuh pasangan yang adem, sabar gitu ya, bisa membujuk, bisa merayu kalau seandainya ada masalah ya, hal-hal kayak gitu ya. Bayangin nggak kalau seandainya kamu pegangin sama label itu ya, ketika kamu nggak punya pasangan yang seperti itu, gimana rasanya daleman kamu? Kamu akan marah sama dia, kamu aku orangnya kayak gini, kamu harusnya ngertiin dong, kamu harusnya lebih sabar dong, kamu harusnya lebih gini dong gitu ya. Bagaimana relationship yang seperti itu akan berantakannya ya kalau seandainya nggak ada yang mau ngalah seperti itu. Tapi kalau seandainya pasangan kamu seperti itu, justru ya adem ayem apa segala macam, terus kamu bangga, emang gue orangnya gini, makanya harus diginiin gitu ya. Itu juga limitasi, ya nggak sih? Bayangin nggak kamu menganggap bahwa pasangan kamu adalah objek. Saya aja bacanya malu, ya. Karena saya itu adalah, saya anak perempuan pertama, saya punya abang, ya. Tapi saya dididik di keluarga saya bahwa saya adalah anak perempuan pertama yang bertanggung jawab terhadap semua sibling saya, ya. Yang mengurus aturan rumah, karena anak perempuan pertama, bertanggung jawabnya banyak gitu ya. Ya saya juga baca tuh komen-komennya akhirnya, bahwa iya emang dong anak perempuan pertama harus diginiin karena kita punya tanggung jawab banyak apa segala macam, harusnya diginiin ya. Pasangan saya adalah orang yang sangat sabar, adem. Kalau seandainya saya ngambek, saya jarang ngambek, tapi kalau seandainya ada bereaksi gitu, dia pasti akan sabar gitu ya. Dia akan lebih apa ya, lebih bisa membujuk, merayu gitu, lebih bisa kayak gitu kalau saya udah kencang banget gitu misalnya. Tapi di situ saya menyadari bahwa malu lah, saya harus digituin terus ya. Saya ngelepasin karena pada satu titik mungkin dia yang perlu dibujuk. Tapi kalau seandainya saya orangnya tetap, misalnya saya bertahan dengan sifat saya, karakter saya yang praktis ini ya, pasti ya udah lu rilis aja, kan lu yang tanggung jawab dong sama emosi kamu sendiri. Benar. Tapi kan belum mungkin ada bagian yang mungkin saya perlu memerayunya. Mesti ya udah deh maaf gitu ya, kamu maunya gimana? Kan ada dalam relationship yang kita juga perlu menyikapi hal-hal seperti itu. Jadi nggak perlu bertahan bahwa oh malah bangga gitu, iya aku dapet pasangan yang kayak sesuai mau aku gitu apa segala macam, terus kita nggak ada komprominya segala macam. Bayangin nggak sih relationship seperti apa yang seperti itu? Kalau saya sih nggak bangga sama sekali ya. Ngebaca itu sih saya bereaksi sih malu gitu ya.
kayak ih memalukan sekali nih orang-orang ya, ada penghakiman ya udah saya rilis gitu ya. Memalukan sekali gitu, kayak relationship yang sangat egois seperti itu gitu ya. Nah, itu saya waktu itu pas lihat saya bereaksi, ya udah saya sekarang udah rilis. Cuma saya menyampaikan ya bahwa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak perlu bertahan pada label. Ada hal-hal yang mungkin kita harus give in, kadang-kadang mengalah ya. Kalau kata Rasulullah kan gitu, kadang-kadang kita mungkin perlu mengalah, perlu membujuk. Nggak usah kencang terus, nggak usah ngerasa bahwa ini aku begini, aku nggak bisa berubah. Ya, banyak sekali soalnya coach relationship yang bilang orang tidak bisa berubah. Bullshit. Ya, kalau kamu lihat diri kamu sendiri, kamu pun berubah. Ya. Yang tidak bisa berubah itu kalau kamu pegangin cerita-cerita itu. Ya nggak sih? Kamu bisa berubah dengan apa? Karena kebiasaan ya, label, keyakinan itu semuanya bukan kenyataan dan itu bisa dilepaskan. Ya, yang tidak bisa berubah adalah ketika kamu tidak melepaskan itu semua. Ya, maka ya memang nggak bisa berubah. Ya. Dulu saya juga punya belief itu, orang nggak bisa berubah, nggak mungkin. Yang harus berubah ya kita sendiri. Ya kalau seandainya kita bisa berubah, berarti orang bisa berubah dong. Gimana sih logika dasarnya? Ya, jadi lepasin dulu. Kalau kamu sudah melepaskan itu semua, ya dalaman kamu beres, baru kamu bisa diskusi dengan sehat. Aku juga sempat gitu ya, melabeli diri sendiri bahkan gitu ya. Yang lain ngeliatnya kayak, wah dari waktu itu kan sebelum sama yang Ando ini, ada beberapa itu yang bilang kan, wah gila lu mah terlalu high maintenance katanya gitu ya, udah mah independen, bisa cari duit sendiri gitu ya, strong woman enough lah katanya dia bilang gitu ya. Terus lah dia insecure, kenapa saya yang harus merasa gimana-gimana gitu ya. Tapi iya, tapi terus jadi kayak karena dari situ jadi kayak ke bawah-bawah melabeli diri sendiri bahwa akulah strong woman, akulah independent woman, akulah mandiri woman gitu lah dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak gue nggak butuh laki-laki nih, nggak butuh ini gitu ya. Jadi seolah-olah tuh kayak gitu ya. Dan bahkan itu ke bawah-bawah gitu ya sampai ke relationship yang sekarang gitu. Kadang pas yang kemarin-kemarin sih dia juga bilangnya Ando lagi saya yang salah, selalu yang salah tuh Ando, selalu Ando yang salah gitu ya, dia bilang gitu. Saya pikir oh iya ya gitu ya, ternyata saya tuh melabeli juga ya, karena aku melabeli diriku, jadi aku seolah tindakannya bahkan pemikirannya, cara menyampaikannya pun seperti itu gitu loh. Jadi kayak seolah gitu bahwa real aku nih begini nih orangnya gitu, jadi lu ya kalau mau terima gue kayak gini nih gitu kan. Nah setelah itu semua iya bahayanya tuh gitu tuh. benar, jadi kayak yang sebenarnya nggak ada apa-apa, jadi seolah jadi kayak bermasalah karena akunya sendiri yang ya itu ya, dari mulai tindakan, perkataan gitu semuanya begitu. Jadi yang sananya kan terimanya kayak gini sih gitu kan gitu. Nah tapi setelah itu dilepas ya, karena itu banyak hal yang muncul gitu kan, ya udah dilepas aja gitu. Nah begitu dilepas ya udah ya gitu, jadi clear aja sih gitu. Kemarin juga dia bilang apa ya namanya, dia bilang oh kamu sih mandiri enough ya, kata dia bilang gitu. Aku bilang ya orang kayaknya mungkin ada satu saat harus ambil keputusan untuk dirinya sendiri sih, aku bilang gitu. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diprioritaskan gitu ya. Ya dasar meter juga sih saya bilang gitu ya. Terus dia sempat nanya soal prioritas dan lain-lain. Gimana kalau ternyata aku lebih prioritasin pekerjaan, kata dia bilang gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa kan, prioritas hidup orang beda-beda ya gitu. Ada yang dia pekerjaan nomor satu, ada yang ini nomor satu. Buat aku sih nggak masalah. Tapi problem apa yang jadi mau didiskusikan adalah selama kita menjalin relationship ini ada hal-hal yang bisa kita kompromikan atau tidak gitu kan. Kalau tidak ya sudah gitu kan, maksudnya bertentangannya terlalu jauh gitu ya, kamu maunya ke D, E, dan Z gitu ya, aku cuma maunya di A aja gitu kan, kayaknya kita terlalu jauh gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu ya kalau sampai harus berpisah di tengah jalan juga. Buat aku menilainya itu hubungan yang berhasil juga gitu. Jadi kayak sekarang lebih kayak tenang gitu Coach ya. Jadi kayak apa yang akan jadi punyaku pasti akan jadi punyaku, apa yang nggak jadi punyaku ya udah gitu ya, nggak usah diambil pusing deh gitu ya, nggak akan terlewat lah gitu. Kalau yang punya kita tuh udah ditetapin aja gitu. Jadi nggak ngoyo, nggak ngarep-ngarep, terus nggak maksa oh kamu tuh harusnya begini, oh kamu tuh harusnya begini, aku harusnya begini, aku harusnya begitu gitu. Jadi kayak udah nggak kayak gitu loh.
dulu saya pernah dengar tuh kata-katanya teman saya juga pernah bilang gitu, relasi itu tuh bagaikan orang menari itu, tenggo katanya bilang gitu. Ya kalau nggak tenggo juga bisa kok kamu balerinnya menari sendiri gitu kan, tetap aja jangan dibikin susah deh. Iya, exactly. Jadi kita kalau kayak gitu kayak menyerahkan power sih sebenarnya gitu ya. Ya Hmm. betul, relationship itu ada dua orang. Kalau orang yang sebelah sana nggak setuju sama kita dan nggak mau menjalankan relationship, gak usah dipaksa. Kebanyakan orang kan gitu, ya nggak sih? Dianya Mm-mm. udah nggak mau, masih maksa, masih berusaha merubah, masih berusaha merubah diri, apalah nggak jelas gitu ya nggak sih? Masih ngarep, masih apa kan itu yang sebenarnya bikin kita menderita. Ya, ya benar. Emang relationship itu ada dua orang ya. Tapi ya nggak harus tenggo Iya, gitu ya, bener. ada banyak Oke, jalan. iya. Nggak harus tenggo Nggak tuh. text to tango, nggak. Ya text to tango, tapi maksudnya ada banyak juga gitu, nggak harus tango gitu lah intinya ya. Gitu. Jadi kebanyakan Iya. dari kita kayak gitu. Dan kalau seandainya relationship-nya putus, bukan berarti relationship-nya tidak berhasil. Itu juga berhasil karena itu sudah seperti tadi Mbak Ika bilang, itu juga berhasil karena sudah membawa semua bagasi kamu yang perlu dilepaskan. Ya nggak sih? Mm-mm. Bukankah itu Betul, juga betul. bagian dari keberhasilan? Ya nggak sih? Nah, Tapi bukan ya, jadi, berarti itu pelajaran yang oke, aku nggak mau lagi relationship yang kayak gitu. Enggak. Kalau itu sampai terjadi, kamu juga punya andil di situ. Jadi bukan salah orang itu sepenuhnya gitu ya. Kenapa kamu menarik orang-orang yang seperti itu? Walaupun tidak ada tarik-menarik yang, oh aku nih gara-gara aku. Enggak. Tapi maksudnya kamu kan yang bereaksi. Again, bertanggung jawablah terhadap reaksi sendiri gitu. Ya, nggak ada hubungannya apapun yang terjadi dalam hidup kamu tuh sama orang lain ya. Karena semuanya dari kacamata kita. Kalau di kita ya, kita selalu tanggung jawab sih sama emosi kita sendiri. Bukan berarti kemudian kita jadi nyalahin orang ya. Bukan berarti terus kemudian kita nggak mau berkompromi, nggak juga gitu ya. Ada hal-hal yang kita ya perlu berkompromi, ya kita berkompromi seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau seandainya saya harus give in, ya saya give in gitu, nggak keras kepala. Oh enggak, saya orangnya kayak gini gitu. Ya nggak gitu, malu lah kalau seandainya kayak gitu. Kalau kamu dari leasing sih ada sih kayak lebih rendah hatinya ya, nggak main di ego lagi gitu. iya, jadi kayak bertahan di ego juga buat apa gitu ya, gitu. Ya, Jadi kalau exactly. eh, apa segala sesuatunya bisa diobrolin gitu ya, masih bisa Ya, didiskusikan gitu ya. Pihak sana juga mau gitu ya, oke gitu. Tapi kalau pihak sana nggak mau juga, kita juga nggak bisa maksa dia untuk menerima kita kan gitu. Jadi kayak ya, ya udah gitu, woles aja gitu. Kalau orang ngetrend bilang apa, careless gitu ya, santai aja bro gitu kan. ya, Ikan paus masih banyak gitu istilahnya gitu ya. iya, iya. Itu dulu saya juga waktu dulu ya, waktu ketika saya pikir bahwa mantan saya itu adalah yang terbaik juga, saya nggak bisa ngerti ketika ada banyak sekali orang yang bilang, iya itu ikan di laut masih banyak, ya tapi kan nggak ada yang kayak dia gitu kan. Ya itu kan karena Iya. pengetahuan kamu yang terbatas, pengetahuan saya waktu itu yang terbatas, saya nggak tahu gitu ada yang lebih baik. Ternyata ya ada gitu. Kalau seandainya saya misalnya menganalogikan ya pasangan saya yang sekarang lebih baik jauh. Mantan saya yang saya pikir sempurna itu mungkin cuma seujung kukunya pasangan saya yang sekarang. Makanya saya sekarang nggak melekat sama pasangan saya yang sekarang karena pengetahuan saya terbatas. Ya, bukannya kayak he's the one harus sama dia gitu. Ya enggak. Kalau relationshipnya selesai, ya salah satu mati duluan kan kita juga nggak tahu gitu ya. Mm-mm. Mana tahu Betul. gitu ya apa yang kita nggak bisa gitu. Ya udah lepasin aja kemelekatan itu. Gitu. Sedih pastilah ya kalau seandainya mungkin kamu berpisah gitu dengan orang yang kamu sayang ya, nggak mungkin enggak gitu, tapi mungkin juga enggak sih gitu, karena itu saya buktikan lebih enak ya hidup itu, lebih tidak ada rasa personal, tapi bukan berarti kita nggak ada compassion, bukan berarti kita kayak robot gitu ya, nggak juga, nggak gitu sih teman-teman, kamu buktikan Mm-mm. sendiri ya, ini nggak bisa diomongin sih, ya nggak baik kak. Iya. Kemarin juga aku habis dengerin yang apa di Beyond Konflik yang kemelekatan itu kan, tentang Iya, kemelekatan gitu kan, dengerin. Dan lucunya pas dia bilang, dia nanya kalau aku pergi ke satu daerah gitu ya, dia kan sekolahnya suka traveling. Kalau aku mau pergi nih ke Nepal sebulan gitu ya, terus aku nggak ngajak kamu gitu ya, kamu problem nggak? Terus aku bilang, ya nggak apa-apa, lu mau pergi 2 bulan, 3 bulan gitu. Kayaknya I'm okay deh gitu ya. iya, Maksudnya, eh, kamu kan memutuskan seperti itu untuk hidup kamu sendiri gitu ya. Dan aku kan, dia nggak, akunya bagaimana ya? Oh ya, karena aku punya banyak hal yang harus aku urusin dulu gitu ya, nggak bisa ditinggalin selama itu ya. Kalau bisa ditemenin, temenin, kalau enggak juga ya udah gitu kan. Jadi aku pikir nggak harus selalu yang sama-sama terus setiap hari dan lain-lain gitu ya. Karena kan kita punya
prioritasnya masing-masing gitu. Aku cuma bilang ya, cuma itu aja sih kalau emang ada yang mau bisa kita bisa diskusi. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, katanya bilang gitu. Tapi poinnya jadi kayak akunya sekarang lebih tenang gitu kalau dia jadi kayak oh ya udah gitu ya nyantai aja gitu ya nggak galau nggak baperan gitu ya nggak nggak terus dengerin lagu-lagu yang gimana gitu ya nggak ngerasa tersiksa gitu. Nulis puisi gitu ya. Iya. Nulis status. Bisa diperhatiin. Iya jadi ya sibuk aja sendiri gitu. Iya benar gitu. Jadi kayak oh ya udah lanjutin aja aktivitas yang memang sudah berjalan gitu ya, lanjutin aja gitu. Jadi nggak terus termenung merenungkan oh nanti gue gimana ya nanti kalau dia sama yang lain gimana. Oh ya udah dia sama yang lain ya sudah gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti memang ya memang dia bukan untuk saya. Udah selesai gitu. Jadi tenang aja gitu sih gitu. Nggak gerabak-gerubuk gitu kerasanya. Ya udah enak banget sih gitu. Ini enak banget. Enak banget sih, memang enak banget punya relationship yang tidak ada kemelekatan seperti itu. Tapi kita juga bukan berarti kayak oh nggak sayang, enggak gitu ya. Malahan justru lebih ringan dan gak ada beban menjalani hidup gitu. Ya nggak sih? Iya, iya benar. Jadi kayak nggak perlu lagi yang oh I love you too gitu ya. Udah. Jadi bukan berarti itu salah ya, enggak loh, enggak salah sama sekali gitu. Tapi kayak udah nggak needy gitu, nggak yang butuh approval gitu ya, harus ngerasa aman kalau sama dia gitu ya, happy karena dia enggak tuh gitu ya. Karena yang kemarin-kemarin tuh udah uapnya udah banyak banget tuh, udah pada naik semua kan. Oh ya udah, yang ini yang udah deh lepasin deh gitu pas private kan gitu. Jadi eh, tinggal bersihin nih sampah-sampahnya gitu kan dibuangin semua tuh gitu. Jadi enak aja sih kalaupun nanti ada yang ke-trigger lagi atau apa ya udahlah gitu lepasin aja gitu nggak perlu dipegangin juga atau itu cuma bagian dari apa ya bagian dari story doang gitu ya yang bisa dilepas gitu bukan real bukan kenyataan juga gitu jadi yang nyata ya sekarang ya yang ini sih ya cuma ada ini jadi ya udah Tidak terjadi pada siapa-siapa terurai begitu saja. gitu. Jadi waduh keren lah semua workshopnya tuh kepake. Iya, ya teman-teman kalau kamu open ya kamu silakan ikutan workshop sih ya. Itu akan sangat membantu kamu mau beyond konflik, mau beyond the story, mau workshop di site now ya, atau semua workshop tentang relationship ya, harmonious relationship, magical relationship, sexual healing ya. Itu akan sangat membantu kamu untuk bikin hidup kamu itu ya, kalau kamu masih ngerasa kamu siapapun nama kamu dipanggil, itu akan sangat membantu sih ya. Tapi kalau seandainya ini tuh tidak butuh apa-apa, tapi apakah kamu udah ngerasa gitu ya. Jadi kalau seandainya enggak, ya ikutan workshop lah. Ya, it helps. Ya. Ya, kalau seandainya kamu masih merasa siapapun nama kamu dipanggil, ya be smart gitu kan. Kamu akan tahu sendiri ketika kamu punya relationship yang seringan itu tuh rasanya seenak itu. Beneran deh, kita nggak bisa ceritain ya, itu harus dirasain sendiri enaknya kayak apa. Waktu pertama kali saya waktu itu belum sama pasangan saya yang sekarang, ada satu relationship, baru pertama kali saya ngerasain bahwa nggak ada keinginan untuk ngerasa aman dengan orang itu, nggak ada keinginan untuk dapat approval atau mencintai orang itu, nggak ada keinginan untuk mengontrol mengontrol orang itu, nggak ada keinginan untuk terpisah atau oneness. Itu saya kagetnya setengah mati kayak, hah? Emang mungkin punya relationship yang kayak gini? Dan itu relationship yang sangat sehat. Ya, nggak ada toksiknya sama sekali gitu kayaknya. Walaupun akhirnya saya tidak sama-sama orang itu gitu, nggak apa-apa gitu. Itu pun relationship yang berhasil karena orang itu nge-trigger banyak hal yang perlu dilepaskan ya, nggak ada kemelekatan juga gitu. Jadi ya enak aja sih gitu, hubungan kita pun masih baik sampai sekarang gitu ya. Pasangan saya aja sekarang suka bilang gitu, kamu udah hubungi dia tuh gitu, apa kabar tuh gitu, nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa gitu. Hanya ada kepercayaan akhirnya relationship yang sehat tuh seperti itu, bukan yang curiga-curigaan kamu nggak boleh ya apa ya gitu ya, atau kamu takut ya. Saya kan sama pasangan saya itu kan jauh ya gitu, nggak ada tuh kayak ketakutan bahwa dia akan gimana atau gimana ya. Seperti kata Mbak Ika, kalau seandainya bukan punya kita ya bukan punya kita, punya kita ya punya kita, ya udahlah nggak ada yang punya kita juga gitu.
Ya, susah diomongin ya teman-teman ya. Kamu silahkan buktikan sendiri dengan melepaskan semua limitasi kamu ya, semua keyakinan kamu yang kamu download tentang relationship ya. Entah apakah itu berdasarkan pengalaman kamu sendiri atau pengalaman orang lain ya, dilepas aja ya. Kuncinya itu aja sih untuk dapat relationship yang enak ya. Lepasin aja, nggak perlu ada pemelekatan atau ketidaksukaan ya. Well, dari kita kan kalau kamu sering nonton video-video tentang hal-hal kayak gitu kan, komennya kan lucu-lucu tuh. Semuanya penuh reaksi berdasarkan filternya, itu lucu banget sih. Ya walaupun nggak ada yang salah ya, itu juga bagian dari kesempurnaan, yang bagian dari keberadaan yang sudah sama. Ya. Ada yang mau ditambah, Mbak Ika? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Sudah ringan. Sudah ringan. Memang soft. Iya, that's good. Terima kasih Mbak Ika sudah ada di sini ya, berbagi dengan teman-teman tentang apa yang mungkin ya, walaupun kita putus nyambung gitu, kayaknya bukan orangnya itu gitu ya, terus kita moving lagi ke relationship yang baru, ya nggak apa-apa ya, itu adalah bagian dari kesempurnaan dan pembelajaran sih sebenarnya, apa yang perlu dirilis gitu ya, bukan pembelajaran ya, apa yang muncul untuk dirilis gitu ya, karena nggak ada yang perlu dipelajari ya, ini sudah sempurna. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kita ya, sampai ketemu di workshop. Terima kasih Mbak Ika sudah berbagi. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Coach Lia. Halo Mbak Ika. Apa kabar? Baik sekali. It's good to see you again. Good to see you too. Oke, aku mau share again. Silakan. Setelah jadi ketawa ya. Setelah itu apa? IG live yang terakhir ya kan. Terus Coach Lia kan ngadain yang ini ya, yang video hari ini ya. Karena setelah di membership gitu, aku ikutin dan tiap hari aku dengerin gitu ya. Cuma kayak lupa aja mau nulis share game gitu ya. Apa ya? Basically sih kayak ya udah gitu ya. Maksudnya cerita itu kan cuma cerita aja ya. Ketika ngelepas, aku cek lagi udah nggak ada tuh rasanya gitu ya. Bebas aja sih, lepas aja gitu ya. Nah, terus paling lucunya itu meskipun relationship juga udahan gitu ya, tapi kayak happy aja gitu ya, maksudnya oh iya ya gitu ya, it's okay gitu ya, dan semua tuh baik-baik aja gitu. Aku malah ini nanti Februari berangkat lagi ke jalan-jalan gitu ya tanpa dia gitu. Tapi tetap happy gitu ya, nggak terus merana gitu, nangis di pojokan gitu ya, ngitungin remahan gendang gitu ya, enggak gitu. Kadang memang suka drama gitu ya, jadi tapi begitu di stop gitu, kan cuma cerita ya gitu, dan ya kalau ceritanya udah dilepas, udah nggak ada, bener-bener truly nggak ada gitu ya, jadi kayak nggak nyari-nyari gitu ya. Kerjaan juga yang tadinya tuh kayak rasa kayak nggak mungkin gitu ya, sekali lagi kayak maksudnya semua brand tuh kayak pengen buru-buru jadi gitu ya, sampai anak-anak dia teh ya udahlah gimana Ci aja deh mana yang mau dijadiin. Karena saya bilang udah pokoknya jadi aja sebisa kamu kerjain dah, saya emang ngikut aja dah gitu. Saya bilang iya tapi ini mana ya, kalau ditanya siapa yang mau sih semuanya mau duluan, kata saya bilang. Udah deh pokoknya kalau bisa dibagi aja gitu, siapa yang bisa ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini, kata saya bilang. Yang penting beres aja. Dan hari ini kan jadwal mau diangkut tuh gitu ya, beres loh. Saya sempat surprisingly sempat tadi ya
Teleponin, saya nggak keburu deh kok. Oh, gini. Ya nanti ya saya kabarin gitu. Saya bilang terus tadi saya ditelepon gitu. Ci yang ini gitu. Oh udah beres ya. Padahal saya cuma minta 10 biji gitu ya. Dia bilang udah nih 90-nya beres. Oh gitu. Oh ya udah keren. Tadi saya cuma minta 10 aja. Oh kita suka so tau ya. Suka banget kantor gitu ya. Saya bilang Pak nggak usah semua deh, 10 aja kata saya bilang, 10 dulu kata saya bilang gitu ya. Ternyata jadi semua gitu kan. Oke. Terus udah gitu itu dari kerjaan gitu ya. Terus yang trip yang nanti aku ikut ini itu sekali lagi aku dapat harga the best ya kayaknya ya gitu ya. Aku pergi ke Hong Kong, Macau gitu ya, plus Disneyland gitu ya. Hitung-hitung sendiri kalau berangkat sendiri dan lain-lain terus hasilnya lebih mahal. Dia tawarin itu kemarin tuh cuma berapa ya? Cuman 10, berapa? Itu dari yang tadi ada yang 12, ada yang 15, ada yang 13 terus tiba-tiba kayak ketemu aja tahu-tahu ini nih gitu, 10 sekian gitu ya. Oh iya ya gitu, udah plus tiket Disneyland full gitu. Jadi kayaknya waduh gitu. Oh ya udah dah, ambil aja gitu ya. Jadi kemurahan itu selalu ada gitu ya. Betul. Terus udah gitu banyak nih. Terus kayak gitu. Mari merayakan hidup. Kemarin tuh PT-ku nanyain kan trainerku gitu ya, gimana hasilnya gitu setelah latihan 4 kali training gitu sama dia atau 5 kali saya juga lupa. Terus saya kan oh ya nanti deh saya ukur kata saya bilang gitu ya. Terus kemarinnya lagi deh saya ukur. Size baju saya tuh sekarang udah pakai S small size, yang dari tadi L saya udah turun jadi S. Dari yang berlatih cuma sendiri yang ngada-ngada dan lain-lain, tapi emang kadang semakin kita pengen tahu ya caranya gimana tuh biar dapetin body goal yang seperti ini tuh begitu dilepas ya udah gitu ya, diketemu sama PT yang udah tua PT-nya tapi dia kindly banget gitu ya, benar-benar kayak helping gitu ya, kasih pengetahuan tuh nggak setengah-setengah lah gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba ya udah gitu size-nya jadi size S gitu ya. Dia juga kaget, aku juga kaget. Aku lebih kaget lagi. Oh bisa ya, tadinya pikirnya tadi ternyata aku pengen bagasi gitu. Oh kalau udah jadi mama itu kayak nggak mungkin punya body goal gitu ya, apalagi single parent, apalagi ini si abrek gitu ya, nggak mungkin tuh punya waktu buat ini dan itu, tapi ternyata bisa ya gitu ya. Like again ya, itu semua bagian dari story aja sih yang ditempelin gitu ya. Ketika itu dilepas ya udah gitu kan, nggak ada apa-apa ya gitu. Dan kita kayak tadi kelasnya kan boleh nggak diizinin kalau kayak lagi fitness tuh apa yang dibayangkan, apa yang ini gitu boleh nggak dibayangkan gitu kan. Ya udah ketika itu udah dilepas dan yang diambil yang kamu bisa menjadi apa yang kamu mau gitu ya. Ya itu beneran terjadi sih, surprisingly ya, memang itu bisa terjadi gitu di siapapun gitu ya, tidak terbatas dan itu udah bisa aja sih gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Iya kayak nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi ya udah sih gitu. Terus aku pakai agensi iklan gitu. Tadinya ciciku yang nyaranin gitu ya. Terus dia dapat harga, dia malah mentak-mentak sama aku karena ternyata aku udah kasih paket promo. Paketnya beda sama dia dapat harga 5 juta, aku cuma bayar 3,4 gitu ya. Dia bilang kok bisa sih gini-gini. Ya nggak tahu kan, aku dapetnya nomornya dari nomormu, bukan aku cari sendiri, aku bilang gitu ya. Wah aku harus ini. Ya kamu mintalah, kataku bilang gitu ya. Jadi udah lakuin technical meeting pertama, nanti mau technical meeting kedua. Jadi kayak tiba-tiba kayak ya udah jalannya ada aja, terus kayak brandnya harusnya begini dan begini gitu ya. Jadi kayak ngikutin sarannya ya begitulah ya. Jadi nikmatin aja deh gitu kan. Hidup itu soal perayaan sih gitu. Benar-benar bukan kita harus butuh validasi dari siapa atau karena kamu dengan siapa jadi kamu merayakan gitu ya. Tapi ya rayain aja gitu ya, karena memang ya hidup itu cuma perayaan aja sih gitu. Jadi happy aja gitu, perasaannya tuh ya nggak lonely ya, nggak merana deh gitu, nggak nangis di pojokan gitu. Bebe aja. Ambil gigitin kuku. Kayak gitu, esok gue sama siapa ya gitu. Udah gitu. Jadi wow gitu ya. Oke, banget lah gitu. Thank you so much buat
buat challenge-nya, buat semua energi yang ada. Thank you so much, Sophia. Thank you, Mbak Ika. Thank you for sharing. Good.